Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas TI 2020A dengan NIM 20051204025. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai FTP server, di mana merupakan lanjutan dari percobaan sebelumnya. Sebelum menuju ke percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai FTP server. Jadi, FTP atau File Transfer Protocol merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya ada fungsi FTP server. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Berikutnya adalah cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Selanjutnya adalah aplikasi FTP Client. Nah, di sini ada 3 contoh aplikasi FTP Client, yaitu yang pertama ada FileZilla FTP Client, yang kedua WinSCP, dan yang ketiga GFTP. Yang pertama, FileZilla FTP Client. FTP Client banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan, jadi ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini juga punya kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Aplikasi yang kedua adalah WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pageant atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH, sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Selanjutnya adalah aplikasi GFTP. Nah, GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Aplikasi ini juga sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Namun sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, jadi tadi adalah sedikit materi mengenai FTP server. Untuk berikutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai FTP server itu sendiri. Step yang pertama, jadi di sini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCAP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah skemanya yang sudah saya buat. Di sini ada 3 buah router, di mana tiap router ada yang tersambung ke switch dan ada juga yang tersambung ke server. Dan tiap switchnya tersambung ke beberapa device. Lanjut ke langkah berikutnya adalah buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.43.2. Untuk memastikan tersambung dengan file server, sekarang kita akan lakukan ping dengan masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan
ping 43.43.43.2. Nah, ternyata untuk PC 1 sudah tersambung ke file server. Sekarang kita lanjut untuk PC 4. Nah, di PC 4 kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ketikkan ping 43.43.43.2. Untuk PC 4 dia sudah terhubung dengan file server. Jadi kita bisa lanjut untuk cek laptop. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita ketikkan ping 43.43.43.2. Oke, bisa kita lihat bahwa laptop juga sudah tersambung dengan file server, jadi kita lanjut ke smartphone. Di sini lakukan hal yang sama juga, ketikkan ping 43.43.43.2. Nah, ternyata smartphone juga sudah tersambung dengan file server. Jadi semua device sudah tersambung ya. Langkah berikutnya adalah nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba, dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke, jadi kita klik FTP servernya, lalu masuk ke bagian service. Nah, kemudian di FTP. Nah, bisa kita lihat di sini untuk servisnya sudah dalam posisi on. Lalu di sini untuk yang Cisco kita remove aja karena kita tidak pakai. Di sini kita cuma pakai yang coba. Selanjutnya kita klik save. Next step adalah pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isinya seperti pada gambar berikut. Jadi di situ isinya adalah ini isi pesan dari PC 1. Jadi kita masuk ke PC, lalu kita cari yang text editor. Nah, di sini kita masukkan pesan yang tadi seperti ada di gambar, yaitu isi pesannya adalah ini isi pesan dari PC 1. Setelah itu kita klik file, lalu kita klik save. Nah, di sini namanya kita tuliskan pesan strip pc1.txt. Langkah berikutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Jadi kita masuk lagi ke command prompt. Di sini kita ketikkan dir. Nah, di sini bisa kita lihat kalau pesannya ternyata sudah tersimpan di PC 1. Step selanjutnya adalah buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file yang tadi kita buat ke server menggunakan perintah put spasi pesan strip pc1.txt. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ftp 43.43.43.2. Setelah itu untuk username-nya kita masukkan coba, passwordnya juga coba. Nah, di sini kita akan mengupload file pesan. Untuk upload filenya kita ketikkan put spasi pesan strip pc1.txt. Di sini seharusnya file sudah berhasil terupload. Tapi untuk lebih memastikan lagi bahwa sudah berhasil, kita masukkan perintah dir di sini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini sudah ada filenya, menunjukkan berarti sudah berhasil terupload. Langkah selanjutnya adalah pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan strip pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke, jadi di sini kita masuk ke command prompt lagi dan kita ketikkan ftp
43.43.43.2. Untuk username-nya kita masukkan coba, kemudian untuk passwordnya kita masukkan coba juga. Nah, setelah itu kita masukkan perintah get spasi pesan strip pc1.txt. Ini adalah perintah untuk mendownload file pesan tadi. Di sini pesan sudah terdownload. Step yang terakhir adalah file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, di sini kita masuk ke laptop dan kita cari text editor di bawah. Kemudian kita klik file, lalu klik open, lalu pilih file yang sudah kita download tadi. Dan ini adalah pesan yang dikirimkan dari PC1. Oke, mungkin sekian simulasi dan penjelasan mengenai FTP server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.